Aku anak lanang. Aku anak lanang. Nalindra melarat tanpa bondo. Prabu mboten gadhah harta. Tokok bilung. Tokok bilung. Mrene kok ana gawean sing wajib mbok tindakake kok. Bumi gonjang kancing langit kelap katon lergenen cangeng risang maweh gandrung kula wonten dawuh mrene ana gawan kang wajib sira tindakake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan kalau bisa mencari solusi. Kita sedang mendiskusikan mengenai nasib para seniman, terutama seniman tradisi yang sejak pandemi ini seolah-olah tidak mempunyai kesempatan lagi, baik untuk berekspresi maupun untuk terutama mencari nafkah. Sedemikian rupa tekanan itu menjadikan para seniman ada yang sangat jengkel, mungkin stres atau seperti apa. Sehingga ada dalang dari Boyolali yang sampai dia pentas di tengah sawah sebagai protes, kemudian pentas di atas atap. Nah, saya sudah bertemu dengan Profesor Dr. Andri Purwasito, seorang guru besar dalam ilmu komunikasi lintas budaya di Universitas 11 Maret Surakarta, juga pakar di dalam bidang kajian budaya dan hubungan internasional. Prof. Andri, apa kabar? Ya, alhamdulillah, begini-begini saja. Ya. Kalau lihat background-nya ini memang sangat dekat dengan kesenian tradisi terutama wayang. Prof. Andri. Jadi background pada waktu saya terakhir pentas tanggal 1 Januari ya sebelum COVID, dan setelah itu ada 3 tanggapan ya di Tulungagung, di Purwokerto, di Gresik, ya di Solo juga nggak bisa saya jalani karena proses pandemi ini. Sudah berapa lama Prof. Andri mendalang? Ya saya sejak kecil sebetulnya saya memang ya dalam kecil lah. Saya ke Eropa juga bawa wayang. Iya. Ya. Kemudian ada ya kira-kira 10 negara lah yang sudah saya jelajahi untuk mementaskan wayang sampai tahun 2017 ya di India itu terakhir. Yeah. Dan semuanya itu juga memperlihatkan bahwa sebetulnya kesenian tradisi khususnya wayang dan karawitan itu kalau orang pesimis itu salah gitu ya. Yeah. Saya sebagai pelaku justru produksi wayang dan produksi gamelan itu meningkat. Seiring dengan juga itu kebijakan pemerintah sendiri yang membuka muatan lokal, yang kemudian juga orang mulai berpikir tentang pentingnya pendidikan seni tradisi itu. Sehingga kalau kita tahu ya, di isi Surakarta itu dulu yang daftar dalang cuma 5 orang, 7 orang. Sekarang itu sudah 20, 30 orang, itu luar biasa. Ya. Itu berarti ya peningkatan. Ini kan berkesenian itu kan ada beberapa tujuan. Pertama ada yang menjadikan kesenian sebagai media ekspresi.
tapi juga ada yang menjadikan kesenian itu mata pencarian ya, tempat mencari nafkah. Kalau Prof. Andri kan lebih jadi media ekspresi, jadi sehingga kalau nggak pentas gitu juga nggak apa-apa. Gimana, Prof? Iya, kalau saya sendiri itu kan membawa gerbong. Kalau pentas-pentas itu sungguhnya ya secara material tidak terasa, maksudnya tidak diperhitungkan. Kalau orang tanggapan ya 15 juta begitu misalnya, ya saya pulang dan tidak bawa apa-apa lah. Ya. Karena Anda tahu sendiri kan perangkat untuk apa namanya pedalangan itu menuntut berbagai aspek ya. Kalau di luar kota ya pasti meminjam wayang, meminjam gamelan. Yogonya itu kan juga kalau di tempat itu misalnya di Jaten gitu, kalau saya dalang di Jaten itu ya paling saya beri 100. Tapi kalau di luar kota kan ya kita tidak mungkin memberi uang segitu. Sehingga bayangkan kru saya itu satu bis itu kira-kira 40-50 orang. Ya kan? Kalau itu saya beri satu orang 250, sudah Anda bisa bayangkan kan? Padahal ya kalau saya ini kan memang tidak mewakili dalang profesional, tetapi bayarnya pada Yogo dan sinden itu ya harus profesional kan begitu. Prof. Andri, sekarang Prof. Andri bicara bukan sebagai seorang profesional atau seorang pelaku dalang, tapi sebagai seorang pakar ya, yang di bidang komunikasi budaya. Ya. Melihat situasi semacam ini sebenarnya seberapa parah sih bagi para seniman tradisi situasi kayak sekarang ini? Ya kalau kita melihat pelaku, ya pelaku kita ini kan sesungguhnya tidak dalam tanda petik profesional ya, tetapi mereka mempunyai juga tambahan pekerjaan, apakah sebagai petani, sebagai buruh tani, sebagai dosen, ya, dan juga sebagai dukun, macam-macam lah. Jadi secara pekerjaan memang materi yang dibutuhkan ini berkurang, tetapi yang paling menyedihkan itu karena tidak dapat lagi bersukaria atau ya apa melakukan kegiatan seperti sebelum pandemi kan itu. Ya, apalagi kalau dalang-dalang yang terkenal itu yang kebanyakan juga dari akademik ya. Dari dosen ya rata-rata. Kemudian juga yang memang sudah lulus dan dia berprofesi menjadi 100% dalang ya sudah barang tentu penghasilannya sangat merosot. Oleh karena itu pandemi ini bukan sesuatu yang sangat mendesak sekali. Maksudnya tiba-tiba begitu sehingga mengagetkan semua orang gitu. Ya, Mas Mantap sendiri saya tanya gimana Mas? Ini apa pandemi ini? Ini mesti gara-gara kan begitu. Jadi sementara ini kan persoalan serius. Ya. Jadi karena ada yang percaya benar bahwa ini serius, ada yang juga setengah tidak percaya. Sehingga sekarang ini di bulan terakhir ini saya melihat sudah sanggar-sanggar sudah mulai bergerak ya. Maksudnya ya sudah seperti biasa ada latihan dan juga ada dalang begitu ya. Kalau sebelumnya kan ya menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Saya mengunjungi dalang-dalang yang terkenal ya, satunya Dik Yoyo ya, yang dari Blitar itu masih bisa pentas secara virtual itu ya, ya di rumahnya gitu. Di rumahnya dan juga yang mengundang nggak orang sembarangan, bukan orang mantu atau apa, tapi mereka yang mempunyai ya akses kepada kekuasaan lah, misalnya hari ulang tahun ABRI atau kantor ya. Kalau di desa itu ya baru-baru ini Mas Dengkleng itu dalang ya semacam bersih desa begitu. Dan
yang saya datangi itu ya menggunakan protokol kesehatan itu tidak apa-apa, tapi pentasnya secara virtual dan daring itu ya, tapi juga luring, maksudnya bisa juga ditonton. Hanya saja pentasnya itu terbatas, duduknya juga jaraknya diperluas dan harus pakai masker, tidak bisa minum bareng-bareng lalu makan kacang bareng-bareng melingkar, itu nggak bisa, sudah dipisahkan. Sehingga yang paling terpukul itu adalah yang khusus memperoleh penghasilan dari karawitan dan wayang, itu yang tidak punya pekerjaan sampingan, itu maksudnya. Ya, itu para dalang ada yang sampai ekstrim ya. Jadi artinya dia merasa tidak bisa terpenuhi kebutuhannya dengan pentas virtual. Bukan hanya karena penghasilannya menjadi kecil, tapi karena yang bisa diajak juga makin sedikit orang, sehingga dia diancam oleh teman-temannya sendiri, dianggap tidak solider. Gimana itu? Ya, saya kira BBC ya sebulan yang lalu datang kepada saya ya menanyakan pertanyaan yang sama. Ya memang kita itu di masa yang new normal ini kan bukan yang normal, maksudnya ya bagaimanapun juga kalau yang menganggap itu sesuatu yang membahayakan ya akhirnya ya seperti itu, mengendalikan diri dengan sekuat tenaga dan kemudian mengekspresikan kreativitas dan inovasinya dengan cara-cara yang di luar kebiasaan. Tetapi sanggar-sanggar yang di sekitar saya ini masih pentas biasa saja tapi menggunakan protokol kesehatan. Saya sendiri juga melakukan hal yang sama, tetapi kita secara ketat mengundang ya maksimal ya berapa, kemarin saya undang 30, yang ada 50 misalnya. Ya makan-makan, kemudian ya bisa bersama, tapi ya pasti harus dikontrol dulu suhu panasnya badan, disediakan untuk selalu cuci tangan setiap setengah jam sekali, kemudian tempat duduknya juga agak dipisahkan berjauhan begitu. Ini yang mau menjengkelkan ya. Prof, menjengkelkan. Itu kan kalau acara misalnya yang mengadakan kita sendiri. Tapi yang jadi masalah itu kalau tanggapan, apa mungkin kita ngatur penonton seperti itu gitu. Ya itu yang ribetnya kan di situ. Yang kemudian orang mau tanggapan. Misalkan saya itu kan masih punya 4 tanggapan lah paling enggak. Saya meminta agar supaya virtual ya, seperti Mas Heno Nugroho, kemudian Pak Mantep juga, kemudian dalang-dalang yang lain itu mendatangi saya agar supaya ya sudah pentas saja, kelihatannya nggak sungguh-sungguh, itu ada yang begitu, sehingga akhirnya tidak berani yang nanggap itu, karena yang dimaksud seni pertunjukan itu kan banyak dikunjungi orang, bersenang-senang bersama, makan-makan, kan itu ritualnya itu hilang, sehingga seperti wayang Sriwedari itu yang ya setiap minggu saya 2 kali, malam Kamis sama malam Minggu nonton itu, kemudian menjadi virtual, masih ada yang luring, maksudnya langsung, tapi ya sudah tidak bisa seperti dulu karena ritualnya itu kan kebersamaan gitu, ada rasa emosional di dalamnya itu, ketika mendengarkan gending, ketika ada lelucon, kemudian ada filsafat edukasi ya gitu, itu ada kebersamaan gitu. Nah ini kan dihilangkan di dalam proses ini, jadi itu yang kemudian menimbulkan rasa jengkel. Ya, jadi ada dalang yang punya pengalaman bahwa dia sudah hampir naik pentas, sudah persiapan semua, tiba-tiba dibubarkan, gitu. Jadi ya di Blitar itu malah Pak Camat yang nanggap, yang membubarkan itu sudah berjalan, wayangnya sudah
sudah dipentaskan, tapi kemudian dihentikan dan dibubarkan. Padahal itu Pak Camat yang undang kan. Jadi kalau menurut Prof. Andri, ini sebenarnya seperti apa? Masih mungkin nggak mau mencari solusi jalan tengah gitu? Artinya protokol kesehatan tetap, tapi teman-teman seniman tetap masih bisa eksis gitu, bisa pentas gitu. Ya kalau pentas itu kan tanggapan itu kan tergantung pada yang nanggap kan itu. Kalau kita pentas sendiri, Mas Bambang, ya pentas sendiri ya sudah, penonton sendiri nanti ditonton oleh teman-teman sendiri ya kan, yang jumlahnya juga pasti amat terbatas. Ya. Jadi dengan sendirinya kalau kita ini memaksa seperti sebelum COVID ya nggak bisa karena ada protokol kesehatan itu. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan Kemenparekraf membuat satu aturan bersama itu ya agar supaya tidak mati, supaya terus berkembang, gunakan virtual kan gitu. Dan virtual sendiri kan pengalaman ini kan tidak menghasilkan uang malah. Ya. Dalang itu malah mungkin mengeluarkan uang untuk membiayai para pengrajinnya. Atau pengrajin juga malah dengan sukarela, saya nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting mendengarkan gong dan kendang. Itu ya ada begitu. Media ekspresi bagi mereka juga artinya tidak sekedar memang mencari penghasilan, tapi juga ya, dia pengen berekspresi kan itu kan. Ya, rata-rata hampir semua seniman di Indonesia itu pekerjaan seni tradisi itu bukan satu-satunya mata pencaharian yang pokok ya. Tetapi itu adalah ya sebuah ekspresi kecintaan terhadap seni pertunjukan wayang misalnya atau karawitan. Saya kira lebih mendekati itu karena setiap kita pentas itu ya penabuh sendiri atau sinden sendiri itu ya juga bermacam-macam. Tetapi bagi kaum sesepuh itu yang menjadi tulodo itu ya dalang-dalang sepuh, terutama Ki Narto Sabdo ya, yang banyak memberikan warisan wejangan kepada para generasi muda bahwa wayang tradisi itu ya tidak dapat digunakan untuk mencari mata pencaharian kan gitu. Tapi yang penting adalah kecintaan terhadap seni pewayangan dan aspek edukasi itulah yang kemudian multiplier efeknya ya dapat uang dan juga dapat ketentraman, kesenangan. Itu yang hampir para seniman ya tradisi selalu mengikuti petuah-petuah dari pendahulunya. Baik itu kebiasaan sikap kita terhadap ekonomi seni ya maupun sikap kita terhadap berkesenian. Jadi itu ya syukur alhamdulillah lah para pendahulu atau waris kebudayaan ini tidak saja menurunkan keterampilan dalang ya, untuk wacono, kemudian tabuhan dan macam-macam versinya, tetapi para sesepuh ini juga mendidik kepada generasi penerus ini dengan caranya ya. Dan itu ditularkan turun-temurun dari yang atas sampai yang ke bawah, sehingga ya kemudian seni ini dianggap sebagai karya adiluhung ya, yang perlu dilestarikan begitu. Prof. Andri, kalau belajar dari Ki Narto Sabdo, kan beliau sudah memberi contoh pada waktu itu virtualnya malah hanya dengan audio, dengan radio aja orang sudah terkesima seperti itu ya. Jadi artinya kekuatannya kalau digarap memang luar biasa. Ya memang kalau ya waktu itu kan memang teknologi baru komunikasi radio. Makanya itu
artinya waktu itu sudah bisa menarik gitu loh. Jadi sekarang peluangnya kan sebenarnya lebih besar. Cuma begini, ada para dalang yang mengeluh, Pak, kalau virtual itu kan repot Pak teknologinya, harus punya akun, harus punya kamera, harus punya, itu yang menjadi keluhan mereka. Gimana? Ya, ya memang dalang-dalang tradisi ya seangkatan dengan saya atau di bawahnya itu ya kemudian mendatangi saya agar supaya saya dapat men-streaming, ya, kemudian dapat mengupload di YouTube, kemudian itu keahlian dalam menguasai teknologi komunikasi itu memang tidak semua ada pada dalang. Dan dalang-dalang yang terkenal pun juga dia meminta bantuan orang lain, bukan dirinya sendiri ya. Soalnya apabila kita streaming di YouTube itu kalau subscribernya belum 1.000 ya tidak bisa digunakan kan. Yeah. Ya kalau kita mau streaming pakai Zoom ya juga kita harus berlangganan dengan Zoom. Kalau kita mau dengan program WhatsApp ya mungkin hanya waktunya maksimal 1 jam. Jadi keterbatasan-keterbatasan ini ya merupakan satu kendala bagi teman-teman yang tidak menguasai tradisi. Ya, gini Prof, tambah lagi begini. Jadi kalau pakai virtual tadi sudah dikatakan bahwa yang menanggung biaya itu kan dari pihak-pihak yang bisa memberi sponsor, terutama pemerintah lah ya, pemerintah. Kalau swasta juga agak sulit. Nah, tapi dananya kan itu juga terbatas dan harus dibagi di banyak sekali. Akhirnya yang dapat hanya dalang-dalang yang papan atas, kata mereka. Mereka mengeluh seperti itu. Ya memang betul. Sejak dulu pun tanpa virtual pun juga yang dipilih untuk virtual itu ya tidak lebih dari 10 jari lah. Dan memang strata atau struktur dari pedalangan ini juga sama dengan kasta gitu ya. Kasta yang profesional juga tidak banyak. Ya. Yang banyak itu adalah mereka yang setengah pro atau juga sangat amatir gitu. Sehingga tanggapan itu sekarang itu juga banyak dalang yang dituru juga Kinarto Sabto kembali. Jadi dalangnya ojo diburu bayarane gitu. Yeah. Ya, tapi ya keikhlasan sajalah menghibur orang kan begitu. Akhirnya ya yang saya lihat dalang-dalang yang profesional itu ya meskipun sekarang sudah 125 juta ya semalam 100 juta ya 200 juta kan kantung pada medannya. Nah dalang-dalang yang kelas bawah seperti saya itu ya paling 15-25 juta itu sudah syukur alhamdulillah. Walaupun hal itu juga dilakukan yang dibayar 150, 100 itu mau juga dalang tinggal manca. Prof. Andri, itu kan kalau menurut teori kesenian kan kesenian tradisi itu antara lain hidup kan karena dilindungi oleh masyarakat. Jadi antara lain misalnya kebiasaan sedekah desa, terus kepercayaan di masyarakat tertentu, harus wayang, harus nanggap ini gitu. Sekarang kan jadi problem karena mereka sendiri juga nggak berani dengan situasi kayak begini. Ya ada yang berani, maksudnya ada yang berani juga. Yang tadi saya ceritakan beberapa yang lalu kan panen raya. Biasanya kalau habis panen raya itu satu masyarakat percaya bahwa samdanyang itu ditanggap wayang atau campur sari kan gitu. Ya cuma ada juga kemarin beberapa hari yang lalu. Tapi ya diam-diam gitu karena protokol kesehatan misalnya ya dikunjungi paling tidak maksimal 50 orang kan gitu. Harus menggunakan protokol kesehatan, mengundang kesehatan untuk ngetes suhu badan, kemudian ada yang mengontrol untuk mencuci tangan, mengontrol semua yang pakai masker. Ya, maksud saya begini,
potensi itu kan sebenarnya masih ada, artinya masih bisa untuk nanggap kesenian. Tapi sekarang Pasti, ya. prosedurnya kan sulit. Bisa nggak mereka-mereka itu dirubah juga jadi virtual itu yang pentas-pentas untuk masyarakat desa itu? Ya, kalau masyarakat desa itu kan karena juga keterbatasan untuk menonton melalui virtual kan. Tidak semua orang juga punya Android kan. Maka dari itu ya alternatif virtual yang didorong oleh Kemendikbud dan Kemenparekraf itu supaya dijalankan agar supaya tidak ada penurunan dalam kreativitas dan inovasi ya nyatanya kita lihat di sekitar kita masih tidak afdol kalau itu tidak luring ya ternyata artinya tidak daring jadi yang legitimasi ritualnya itu ada ya di situ tapi saya melihat bahwa masyarakat yang sudah agak maju, Pak Lurahnya terutama, itu ya dua-duanya dipakai. Ada yang di balai desa atau di tempat danyang itu melakukan kegiatan ya wayangan yang itu, lalu direkam atau direkod atau langsung di streaming melalui virtual. Dan itu hampir tukang rekam atau ya tukang sound dan tukang rekam itu biasanya mereka sudah canggih dalam hal itu sehingga dua-duanya bisa ditempuh hal itu nggak sulit gitu loh jadi kira-kira apa yang masih bisa dilakukan ya oleh teman-teman seniman tradisi ini ada nggak semacam paguyuban atau mungkin asosiasi yang mereka juga berpikir tentang semacam koperasi kalau ada anggota-anggota yang seperti ini ada cara-cara untuk membantu gitu. Yang pertama arisan ya. Jadi para yogo dan dalang itu punya kelompok arisan dan arisan itu setiap sebulan sekali ketemu. Ya membicarakan persoalan itu sehingga ya sudah nanti dengan protokol kita tetap jalan ya. Sekarang itu 1 bulan terakhir ini sanggar-sanggar mulai. Tapi yang aneh itu adalah pepadi. Ya saya sendiri di Sukoharjo sebagai penasehat pepadi. Pepadi itulah yang seharusnya mempunyai satu inisiatif ya untuk mengumpulkan dan kemudian dana yang diberikan pemerintah untuk kegiatan pepadi itu mestinya harus digunakan untuk melakukan pentas yang berkesinambungan. Tetapi para dalang-dalang yang masih punya uang itu ya masih Mas Mantep, kemudian putranya Pak Anom dan itu membuat suatu acara rutin untuk menggelar pementasan. Ya. Itu alternatif mereka, inisiatif mereka yang bagus ya. Pak Mantep ya nggak pernah berhenti ya, apakah itu keponakannya, apakah adiknya atau siapapun masih diberi kesempatan, ada kesempatan untuk tampil ya. Itu karena ya supaya tidak mati begitu saja. Pak Andri, ini terdata apa enggak ya? Jadi misalnya apakah sekabupaten, seprovinsi atau se-Indonesia itu jumlah dalang itu berapa sebenarnya? Ya itu cilakanya itu. Ada pepadi itu kan sesungguhnya dapat mendokumentasikan berapa kekuatan dalang yang ada di daerahnya, yang kemudian diajukan kepada pemerintah pusat untuk disertifikasi. Itu sesuatu yang sangat mungkin sehingga siapa saja yang mempunyai sertifikasi ya sekarang ini ada BLT untuk COVID ya mestinya mendapatkan semacam itu. Tetapi ini kan juga tidak dilakukan. Seperti saya misalnya dalam hal siapa yang akan mengiringi saya, ya saya itu menghitung dengan
jumlah tanggapan, harga tanggapan itu, ya. Tanggapannya berapa. Dan kemudian yogonya juga tidak selalu yogo yang tetap, ya berdasarkan apa namanya harga tanggapan itu. Misalnya ini tanggapannya agak lumayan, ya saya pakai yogonya Mayangkoro Pak Purbo misalnya itu. Kalau ini tanggapan yang ya tengah-tengahan biasa, saya menggunakan yogo yang kelas menengah. Kemudian kalau ya termasuk sindennya juga ya. Ya, kalau dulu saya sering menggunakan Megan karena Megan asisten saya kan. Nggak membayar. Kalau udah laris sekarang. Ya maksudnya itu sangat sangat bergantung erat ya kaitannya dengan makanya kalau tanya struktur mengenai seniman ini ya kalau saya menganggap ya semacam ada kasta gitu ya, ada struktur yang mana ada kelas profesional, ada kelas yang amatir, dan juga mungkin juga di antara dua-duanya begitu. Ya. Nah, ini mengapa terjadi ya? Karena tidak didokumentir, tidak Organisir. Ya, tidak diorganisir secara baik. Ada organisasinya, ada Sinowangi, ya, ada Pepadi, kemudian ada arisan-arisan. Ya, artinya begini, Mas Bambang. Jadi kehidupan wayang itu berjalan secara ya mekanik saja. Maksudnya tidak ada satu campur tangan dari negara ya untuk memposisikan seniman ini menjadi warga negara yang mempunyai tanggung jawab karena apa namanya dia melakukan kewajiban karena menerima hak-hak kan begitu. Ya. Nah karena haknya itu bebas saja dan kemudian tidak ada yang melindungi ya akhirnya ya sudah tidak bergantung pada siapa-siapa, bergantung pada persahabatan ya. Baik, Prof. Mungkin terakhir Prof Andri ada usulan saran kepada pemerintah atau mungkin ada saran kepada para seniman bagaimana yang terbaik menghadapi pandemi ini? Kalau bagi para rekan-rekan seniman ya kalau misalnya akan melakukan latihan dapat juga latihan seperti biasa hanya menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ya pakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan dan wajah ya. Dan juga tidak berkumpul, jadi ada social distancing yang cukup gitu. Dan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi ini ketergantungan kita terhadap penanggap dan pemerintah ya mestinya ada yang memikirkan, khususnya melalui Pepadi. Di setiap kabupaten dan kota madya ini kan ada Pepadi, ada pengurusnya, dan diberi dana juga. Kalau dengan akal sehat kan sebetulnya bisa saja uang itu digunakan untuk hal-hal semacam itu. Nah ini sudah bulan Oktober, saya tidak tahu apakah kas-kasnya masih ya, karena mungkin sudah dihabiskan pada saat sebelum pandemi ya, tidak tahulah. Tapi sebaiknya juga pemerintah melalui Pepadi itu mengajak agar supaya teman-teman seniman ini paling tidak didengar aspirasinya dan kemudian dicarikan jalan keluar yang baik. Ya, baik Prof. Profesor Dr. Andri Purwasito, Guru Besar Ilmu Komunikasi Lintas Budaya di Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih sudah memberikan beberapa saran, pendapat, pengalaman. Mudah-mudahan ini membantu, memberi semangat kepada teman-teman seniman tradisi
khususnya di bidang wayang kulit, para dalang jangan terlalu terpuruk dan tetap bersemangat untuk menyongsong setelah era pandemi ini selesai. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sama. Ya, closing statement-nya bahwa ya marilah kita sekarang hijrah ke virtual ya. Ya agak berat memang kalau tidak terbiasa dengan virtuality itu ya. Tetapi bagaimanapun juga new normal ini kan mengharuskan kita berada di dunia virtual. Jadi ya dengan sabar marilah kita mencoba untuk menggunakan wahana baru ini sebagai wahana produktif gitu. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sadono.